لساني يفقهوا قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Khusyuk buana iman, khusyuk samratul iman wa natijatul yaqin, ban buana telora keyakinan sehasil badayatina berlebih panjenengan bahwa Allah re agung, Allah ria agung, agung, Allahu Akbar. Maka timbul khusyuk ketika menghadapi Gusti Allah, sehingga orang yang diberi rezeki khusyuk dimanapun khusyuk karena merasa dirinya itu adalah selalu dilihat berdesetin Gusti Allah. Juga neng Majmu'ur Rasail lil Hafidz Ibnu Rajab engke dan tokia aslul khusyuk al hasil fil qalbi, sumber khusyuk si hasil badayate engke kan itu lantaran ma'rifatullah oneng ada Gusti Allah. Neko ilmu saon sebiasa kula Allah agung, neko samarake manusane ko berbobot agung mangko Gusti Allah engke sebedane ko openen. Neko samarake lebih panjenengan beda ajine mangko Gusti wa jalalihi kaagung Allah wa kamalihi. Jadi pamangka nabillahi a'raf, orang maka makin kenal da Allah, bahwa lahu akhsya, lebih khusyuk. Makin oneng da pangeran makin khusyuk, makin oneng da abana tibi makin tahu terhadap dirinya sendiri makin khusyuk. Taunya tahu nggih, tapi belum tentu orang tahu itu bisa merasakan gitu loh. Contohnya apa itu? Tahu ceria, iya tahu kok itu adalah berkat. Berkat. Kemudian setelah kamu ingin tahu dengan sebenarnya berkat itu berkat gitu, harus kan dibuka kan? Kebuka, tahapan kedua kebuka. Setelah kebuka, didekati dan dimakan, disitulah rasa. Semuanya orang, kalau namanya orang Islam mukmin tahu dah Allah Ta'ala man khalaqas syamsa, siapa yang menciptakan matahari? Jawabnya Allahul ladzi khalaqas syamsa. Semuanya tahu. Apa tahunya itu sebatas itu gitu loh. Kalau tahunya sebatas tahu tok, tidak ada reaksi dalam batin, maka walaupun tahu bagaimana ya gak ada khusyuk itu. Karena sebatas tahu, tidak kebuka hijab di hatinya itu. Itu swarga itu benar-benar khufat bil makarih, bahwa surga itu benar-benar diliputi oleh sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Mon tetapi tena orang kadin to kahusyuna, ya terserah ada remah orang yang kenal panjenengan da Allah Ta'ala. Da remah kenal sampean da Allah Ta'ala, pengaruhna sebenarnya ibadah gitu. Jadi nabe kuah mon orang neko lebih oneng dak liman khosyaat de order de siapa orang je khusyuk. Ya temu deki engko re khusyuk dak sungabelang seperaten dak sengko. Makanya kalau mengajar anak kecil itu, ya ngajar anak kecil sekiranya nurut orang tua. Kamu enak tanpa gurunya harus nurut pada orang tua, jangan melawan pada orang tua. Orang tuamu itu adalah sangat sayang padamu sejak kecil. Ibumu mengandung selama 9 bulan, melahirkan. Dalam waktu melahirkan itu perjuangan antara mati dan tidak, nak. Kamu bisa besar demikian itu lantaran kasih sayang anak, sekasih sayang daripada orang tua dua. Coba perhatikan ayahmu, bu sepu, orang tuamu sudah sibuk di dapur. Untuk apa? Untuk dibuat bekal pergi kerja agar orang tua ayahmu itu tidak
tidak lapar. Apa yang sesungguhnya adalah yang diperhatikan adalah keadaanmu. Loh, setelah anak itu diberitahukan semacam itu, maka timbul ada rasa kasih sayang terhadap orang pada ibu lebih sampian dek pangeran niku semacam niku. Akhirnya anak itu sedikit dikit demi sedikit yang akan melawan pada orang tua itu adalah merasa takut. Itu namanya tarbiyah. Orang ditarbiyah hatinya kepada Allah. Oh, Allah itu kurang apa sih? Wong semuanya itu dari Allah. Nafasmu semuanya itu gratis. Kemudian kami ini adalah untuk mengingat Allah itu adalah sulit. Orang macam apa saya ini? Loh, itu namanya mengenal dirinya dulu, bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Baru deki ini menimbulkan khosyah. Khosyah deki timbul tawadhu utabah khusyuk gitu loh. Timbul khusyuk. Wa bihasabi tafafuti musyahadatil qulub li sifatil muqtadiyatil khusyuk. Juga khusyuk itu menurut masing-masing ukurannya hatinya untuk mengetahui sesuatu yang menyebabkan dirinya itu khusyuk. Coba menakana misalnya tambeng aja leneto. Anak-anak itu ditakut-takuti sesuatu sekiranya anak itu adalah tidak kemana-mana gitu loh. Ilmu itu ilmu samaraki khosyah itu ilmu apa? Loh, kalau ilmu yang dipelajari adalah ilmu khilafah nikah, dur mau nikah mukumat habriyah. Abini to. Itu loh. Walim, tapi alim bab apa nah? Oh, alim bab nikah ya bini to. Jangan lah ilmu yang menyebabkan khosyah itu ya ilmu yang menyebabkan dirinya itu takut kepada Allah gitu loh. Terus bagaimana men orang yang ngaku tidak boleh. Makanya jepun Ba'dul ulama mengatakan laisa fil jannah, tidak ada di surga itu naim, suatu nikmat a'la yang lebih tinggi derajatnya min na'imil ma'rifah dibanding nikmatnya pengetahuanmu terhadap Gusti Allah. Jadi maka jangan meremehkan ilmu. Taunya kepada Allah sebesar apapun, tahu kenal ada Allah Ta'ala, engkikan itu menyebabkan lebih sampai niko bernilai. Sehingga jawaban Ba'dul ulama laisa fil jannah, tidak ada di surga itu suatu nikmat yang lebih tinggi derajatnya dibanding dirinya itu pengertianmu, ilmumu, pengetahuanmu tentang Gusti Allah. Lah juga beda. Walaisa fi jahannam, tidak ada di neraka jahanam itu azab, suatu siksa asyaddu yang lebih dahsyat daripada apa? Min azabi manidda'al ma'rifah, dibandingkan siksaannya orang yang ngaku-ngaku sudah ma'rifat. Itu loh, kok ngaku engkau ma'rifat pada pangeran. Itu beda sanksinya, itu beda siksa paling dahsyat itu. Kok ngaku itu padahal kenapa? Ngaku sudah tahqiq padahal aban belum apa-apa, senajan apa itu loh. Manusia tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Gusti Allah. Seperti sampean ngaji mangken terus ngerti dari Gusti Allah, ini kok ibaratnya hadiah dari Gusti Allah Ta'ala. Hadiah le saking deh orang yang diberi ilmu itu lebih mengagungkan apa? Umpamanya ada tamoy duaan. Nah, kalau tamu yang datang itu sampean keliru dalam memperhatikan, keliru menghargai, justru yang berharga tidak dihargai. Boleh apa tak boleh? Boleh. Gitu loh. Keliru dalam menghargai. Antara dunyah bi ilmu, nyabanyan orang lebih menghargai mana? Lemang kena ilmu dalam berkembang gitu loh.
Karena lebih menghargai. Maka cebon bulu ke orang melihat dunia atau ilmu, keyakinannya awas jangan sampai keliru. Diumpamakan seperti orang dari pasar bawa rambutan. Orang dari pasar membeli gedeng rambutan sambi lek kolen. Anda tahu? Sek kresek sambi kolen sambi, tapi dalam hatinya ada keyakinan kulit ini gak ada gunanya. Kulit kamu gak ada gunanya karena kulit ini kenapa memelihara apa isi, maka diperhatikan kulitnya itu, tapi jangan sampai mengalahkan isi. Itu loh, dibawa dari pasar ke rumahnya semuanya dibawa, tapi itikotnya kamu kulit gak ada apa-apanya, hanya kamu sebatas melindungi isi. Dari mana kamu? Saya beli telur milih kolen sambi, tapi dalam itikotnya kulit gak ada gunanya. Kulit itu cuma melindungi isi gitu loh. Semuanya itu harta benda apa adalah melindungi keimanan sebenarnya teh. Lemu kalau sampai salah akhirnya kulitnya dimakan. Lah kebanyakan begitu. Justru yang lebih diperhatikan bukan yang menyelamatkan dirinya itu, yang lebih diperhatikan apa? Kulit gitu loh. Ilmu kurang disyukuri, ilmu kurang diperhatikan. Jangankan ilmu itu sifatnya Allah, kamu sendiri kalau masuk ke rumah orang nggak diperhatikan. Ayo, lama apa enggak? Lama molek. Lepudak kamar tapi tak ye je bisbine. Engkau ada acino keluar kah iku? Bukanlah benggerapa kan. Jadi di neraka itu ada suatu siksa, kata ba'dul ulama, asyaddu lebih dahsyat dari siksanya orang yang ngaku-ngaku. Cek ngaku benih andikna. Benih tahu itu karena diberitahu oleh Gusti. Jangan diaku, justru kalau diaku nanti sombong. Nah, itu ya malah petaka gitu loh. Lebih apa? Kabeh ini kok gedune sampean Gusti gitu. Ini kok cara ngaji. Di antaranya orang khusyuk wa min khosyin. Ini macam-macam penyebab. Sama dengan hal orang yang senang pada artis atau seorang perempuan. Jong, apa? Ben seneng dek reng bine nak banyak seneng apa? Kok seneng dek kak mata nah. Tidak keseluruhan. Karena ada sesuatu yang disenangi, karena mata itu adalah satu tubuh, akhirnya senangi kapi. Bersenang dah apa? Engkau senang dah elong ah. Kakek senang dah apa? Engkau pemisem aja lah, itulah. Lah juga ada Allah Taala oleh nausu macam-macam penyebabnya gitu loh. Macam-macam. Kalau ada orang bina kalau engkau muda etatabji yang kau haju tak gemuron. Itulah famin khosyin, di antaranya orang khusyuk itu likuwati mutalaatihi, karena kuatnya tuntutan pengertiannya, likurbillahi, bahwa Allah itu dekat, min abdihi, dekat ke bulan. Semuanya tahu bahwa Allah itu dekat kan, tetapi pengetahuannya bahwa Allah itu dekat itu punya pengaruh. Lain ikulah pengaruh ilmu. Tahu Allah itu dekat, tahunya bahwa Allah itu dekat, kadang-kadang nggak ada pengaruh, cuma dalam lidah, cuma dalam lisan. Makanya diantaranya penyebabnya itu khusyuk karena kekuatannya gitu loh. Tuntutannya ilmunya itu bahwa Allah itu dekat dari hambanya, wattilaihi ala risiri, dan selalu mengetahui rahasia yang ada dalam hati. Pangeran tahu de esnaate wa domirihi. Lah karena tahu niku al muqtadi lil istihya min Allah, menuntut memberi pengaruh dirinya itu malu kepada Allah. Coba balako menorok matuana ta'ala ko sebulan ngakan todus na pinten todus mendek pangeran andi
Bedetodus kita lemah sokor tadi lele ni kela pengaruhna ilmu apa mau nak metuan kela metodus Itulah ni ko cara nak menilai ilmu dapat tibi kidai sang ilmu dia dapat tibi itulah arah pengko mek mulai dana engkau ada laku nak tak mau laku todus mon metuan minta pelabung berapa tak kerja itu apa boleh metuan so aja menyemil tedu ngetok medal ikut dentam lamun dia pangeran tahu nak gela tak pengaruh lah ni kalau perlu ilmu nak boleh sampai tu diperhatikan komik hidayah itu perlu nak ngaji itu seperti bercermin bukan untuk melihat kesalahan orang lain kedama bercermin dama engkau terhadap pasar acermin gelem orang bini takut beda leceng elak gelak gitu loh takut tak patut mengugus teh wa muraqabati Allah selalu muraqabah memperhatikan bu lebih pancingan fil harakat dalam gerak-gerik bu lebih sampian wasakana dalam diamnya bu lebih sampian jadi di antara khusyuk penyebab gelak ilmu na tahu cha Allah ni ko semak ben selalu mengatakan ada esena ate semenuntut bu lebih khusyuk mula napa semenuntut boleh babian jenengan malu mun malu ni kau dengar lah nanduk mentodus itu loh todus engkau ngak todus aku mentodus ate nasi todus wa min hasin di antara orang khusyuk penyebabnya limutolati li jalalillah melihat tampak dibuka oleh Allah tentang keagungan Gusti Allah wa azamatihi ban keagungan Allah wa kibriyaihi ban sombong pangeran kibriya pangeran kan itu yang menciptakan langit sebesar itu yang menciptakan bumi semacam itu yang mana kalau kita ini memang dibuka hatinya terjadi kesentrong haibahnya pangeran haibah ni kok kesongkan boleh sampai ada Gusti Allah wa jalalihi ni ko urusan kotor hati bisa boleh sampean ni ko la ning agung tapi keagungan pangeran tak gelem nape ko mempengaruhi hati boleh sampean tadi situng gelak penyebabnya khusyuk karena memperhatikan utama Allah itu dekat dengan kita Allah selalu melihat pada kita maka menuntut lebih panjenengan todus montodus artinya nunduk nomor 2 penyebab takwa karena terbuka hatinya tentang keagungan Gusti Allah Ta'ala juga menimbulkan khusyuk wa min husyin di antaranya orang khusyuk penyebabnya dia tahu limutolati bikamali tentang kesempurnaan Gusti Allah wa jamalilan indana Gusti Allah rijamal selalu berbuat baik dek panjenengan senajan lebih panjenengan tak entos tetap beri nafas senajan Allah ni ko tak entos Allah tetap memberi makan terhadap kita ini jamal pangeran menggelak sifat nabi sifat keagungan pangeran ini terbuka kepada orang itu betapa Allah itu sayang pada kami. Coba orang-orang itu walaupun bagaimanapun keadaannya tetap Allah itu open berjenengakan beri pekenyang sareng Gusti Allah Ta'ala wa jamalihi Allah itu jamal genteng joreng gitu loh jamil kalau dilihat itu kalau diperhatikan hati itu menyejukkan betapa sayangnya Allah pada kami betapa sayangnya Allah betapa pada kami apa deki mana-mana kidema ilmu semacam ni ko pengertian semacam ni ko al-muqtadil istiqraq fi mahabbati tuntutannya boleh dipanjenengan tenggelam mencintai Gusti Allah mangkana beda jauh carwa mun beda orang lampu hati orang mun lampu akan diperbudak kamu can orang tambeng mun beda orang bini au tangan orang laki bahaya itu nyaora lengkuat misalnya beda orang bini nyanyi otang ada orang laki otang angko hati itu pompo tak nyaur bese itu lemang orang itu diperbudak oleh berbuat baiknya orang mun orang selalu beri lah demah setak nolak
Senolak derma. Gitu loh. Jadi kalau kita ini melihat terhadap kasih sayang Allah pada kita, gitu loh. Derma sayang Allah pada kita ini menumbuhkan dalam hati kita tenggelam mencintai Gusti Allah. Bukan makin mencintai beri pelis. Mun tulis tak gelem pelis. Wah, mun dok dunya mun dok presiden to. Mun ana pelis itu loh. Lah ini pengaruhnya ilmu. Jadi karena dia itu selalu melihat jamalnya Allah, keindahannya Allah, kasih sayang Allah pada kita. Kuduna nuntut bulubi pancina istighraq fi mahabbatihi. Tenggelam mencintai Gusti Allah. Nyatana ada kumaha nyatana. Ayo. Rene kok kaca, ceknya lagi sera-sera. Belasa Allah mulai bilang sampai tua semakin kadinto ada reaksi enggak dalam hatinya? Saya rasa itu niku. Mengena orang mati itu, orang meninggal itu dalam doanya Allahumma ufir lahu wa'afihi wa'fu anhu qabi. Siapa saja kalau orang mati itu doanya Allahumma ya Allah ampuni, mun tak ampunin celaka kabeh. Itu loh. Allahumma ufir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Semuanya orang mati dan to. Boleh nama nasanya penuh kesalahan, penuh kekurangan, mun ayaci, mun macam kesalahan orang yang ada marin Jadi ngaji gadin to ibarat bercermin kelak tahu dek kekurangan tibi me de iya engkau tak tepak. Ko tuna ilmu ya de engkau me de iya. Ko tuna mun tahu ja Allah ria indah. Allah selalu berkasih sayang ko tuna engkau mencintai Gusti. Mapa engkau me seneng de beriin to astagfirullah la dan dalah. Wasyauqilan merindukan Allah likwar syauqila likoi dan merindukan bertemu Gusti Allah mon ita iling dak pangeran rindu kena banyak alako misalnya engkau lek-lek ta iling dak menjuk toju la ilah pesenang atena itu belajar liko buang kapi juk toju kapi kena berla sesampian peindah ketika pancena iling de Gusti Pangeran coba dele santo derma timbul keindahan di dalam hati melebihi nikmat segalanya karena Allah itu adalah tempat kembali semuanya akan kembali kepada Gusti Allah Ta'ala dipersiapkan orang itu ada wali songo pun besangon macam-macam badut berundut dia pengiran tangan cita derem sombong bodoh mun tak ada seneser celaka artinya ada seneser bodoh orang selebur orang seneser sengabos neser epentakin sepora dah Gusti mangkana mun kelak sementakin sepora abon kelero membenci pada bi orang kelero benci dah nase dan telah ada di antara hamba-hamba Allah yang sayang dah umat senajan dah kuma pehi pentakin sepora dah Gusti Allah Ta'ala ni kau di antara rindu bertemu hatinya bertemu ni kok panjenengan tayang ada sabar panjenengan tayang ada sera-sera cuma sebeda antara aban ku senajan beri icalat cerit sedantuan dulu memang sulit dah pangeran hati ni kok senajan dia beri serit pada danto lah yang ada lain boleh obah suatu nikmat yang besar itu juk dan tu sekejap saya iling dah pangeran pada danto banyak tombu maka hargailah ayo sesuatu yang berharga ceglero menghargai rambut tu buang apa dah bikin saya kakan kok lain aja dan to odi itu sulit memang sehingga diberi Al-Quran Allah mengutus para nabi mun karo benci doreng cermet doreng tahu sang ngaji longkuan
Ada cocok ada orang baca derua utama. Napa ngunggulak ya pun TV tok mun beneng kau tahu sangat ngaji pada pentra mun de ieu jia. Lemon mengenali dirinya sehingga aban husuk, de orang fokus, akhlak fokus, tak kempang bek nyubaki orang. Niko membutuhkan tenaga, niko membutuhkan ilmu, membutuhkan Al-Quran, membutuhkan hati lebih panjenengan berdesa bing-bing. Le niko ilmu, niko muka-muka tete ilmu semam faat ajar ngopi niko rekam karena aku metong congo anak potoh itu loh. Wah hari itu rekam deh. Ini setiap tak baju tak apa-apa. Dan tu loh. Tina pola aku hari le. Kena sesuatu itu ada waktunya. Maka seperti contoh beda orang dari Sabah. Namun sekurup turun. Kahlak sekurup niko. Selpetaki bedeneng. Ya tas cendelo. Bitabit anape mecek benape. Dan tu loh. Lu me ada sekurup. Ungko siapa dah? Nemo. Sareh niko loh. Sareh niko. Orang itu memang yang tanpa itu sepenting niko deku mau. Dek lapar niko paling takut sara lu. Takut kuang anak mun lapar, mun alangge bedaya dan orang kurang berpikir derun mun tak selamat ku aku gel nganggel. Niku kurang diperhatikan, niku membutuhkan iman. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.